Malam Jumat yang gelap di Desa Sukatani. Lampu jalan padam, angin dingin berhembus, dan tiba-tiba suara kentongan dari pos ronda yang terbengkalai berbunyi tanpa penghuni. Tidak ada yang berani mendekat sejak kematian misterius Pak Bejo. Tapi Andri, seorang pemuda yang baru pulang dari kota, merasa ada yang tidak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di pos ronda itu? Ikuti perjalanan horor Andri mengungkap rahasia lama, kutukan desa, dan pertemuan menyeramkan dengan arwah yang tak tenang, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Malam itu Desa Sukatani diselimuti kegelapan. Lampu-lampu jalan yang biasanya menyala temarang, malam ini tak satu pun berfungsi. Gelap gulita, hanya disinari bulan sabit yang pucat di langit. Malam Jumat di desa itu memang selalu dianggap aneh, tapi tak ada yang pernah bisa menjelaskan alasannya. Semuanya dimulai ketika kentongan yang berada di pos ronda mulai berbunyi. Suara itu berdering di tengah malam, keras dan jelas. Seolah ada yang memukulnya dengan tenaga kuat. Warga desa tahu betul, tak seorang pun bertugas ronda malam itu. Setelah kecelakaan mengerikan yang menimpa Pak Bejo penjaga ronda, tak ada yang berani mendekati pos itu lagi. Pak Bejo ditemukan tewas sebulan yang lalu, tepat di samping kentongan tua yang kini dianggap keramat. Tubuhnya membiru, matanya terbelalak ketakutan, dan mulutnya seolah ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Sejak saat itu, pos ronda ditinggalkan, dan dibiarkan terbengkalai. Andri, seorang pemuda yang baru kembali ke desa, setelah beberapa tahun bekerja di kota, terkejut saat mendengarkan suara kentongan itu. Ia sedang duduk di ruangan tamu rumahnya, mencoba membaca buku untuk mengisi waktu. Namun suara kentongan itu membuatnya tertegun. Siapa yang memukul kentongan malam-malam begini? Gumamnya. Rasa penasaran menguasai Andri. Ia segera mengambil senter dan keluar dari rumah. Angin malam terasa dingin menusuk, dan desa tampak lebih sunyi dari biasanya. Saat dia mendekati pos ronda, suara kentongan itu berhenti tiba-tiba. Suasana kembali hening. Hanya desiran angin yang terdengar. Dengan senter di tangannya, Andri menyinari pos ronda. Kentongan tua itu masih tergantung di sana seperti biasa. Tapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Pos itu nampak kosong dan tak terurus. Dindingnya mulai berlumut, dan atapnya sebagian telah rusak. Andri melangkah mendekat, tapi langkahnya terhenti saat sesuatu yang aneh terjadi. Bau anyir yang tajam menyeruak dari arah pos ronda, membuatnya merasa mual. Sontak ia menutup hidung. Bau itu semakin kuat seperti daging busuk yang terurai di bawah panas terik. Di saat yang sama, suara kentongan kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu seolah berasal dari dalam pos, bukan dari kantongan di luar. Rasa takut mulai merambat di tubuh Andri. Tangannya gemetar saat dia mengarahkan senter ke dalam pos. Kilatan cahaya itu menangkap sesuatu. Sesosok bayangan di sudut gelap pos ronda. Sosok itu berdiri kaku, mengenakan pakaian lusuh. Rambut panjang yang acak-acakan menutupi wajahnya. "Siapa di situ?" teriak Andri. Meski suaranya terdengar bergetar, tidak ada jawaban. Tapi sosok itu perlahan bergerak mendekat ke arah kentongan. Dan saat Andri menyadari siapa yang ada di depannya, tubuhnya mendadak membeku. Itu adalah Pak Bejo. Wajahnya sama seperti saat ditemukan, tewas membiru. Matanya kosong, dan tangan kirinya perlahan mengangkat pemukul kentongan. Andri berlari secepat mungkin, meninggalkan pos ronda yang kini dipenuhi oleh suara kentongan yang semakin keras. Namun saat dia mendekati rumahnya, suara itu tiba-tiba berhenti. Andri terengah-engah berdiri di depan pintu rumah. Namun sebelum dia sempat masuk, suara kentongan kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih dekat. Dari belakangnya ia mendengar suara lembut namun dingin. "Kamu belum menyelesaikan apa yang kami mulai." Andri menoleh perlahan, dan di bawah sinar bulan yang remang, ia melihat bayangan Pak Bejo, berdiri di tengah jalan memegang kentongan. Andri terpaku di tempatnya.
Kakinya seolah berat tertanam di tanah. Sosok Pak Bejo yang memberi itu berdiri tak jauh darinya. Masih menggenggam kentongan tua yang berdentang dengan nada yang mengerikan. Perlahan suara itu mereda, meninggalkan keheningan yang membuat udara malam terasa menegang. Andri berusaha mengendalikan nafasnya yang memburu, tetapi tubuhnya tetap bergetar. Sosok di depannya tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong yang menakutkan. Andri mundur perlahan, tangannya gemetar saat mencoba meraih gagang pintu rumahnya. Namun ketika jari-jarinya nyaris menyentuh pintu, suara lain muncul. Bukan suara kentongan kali ini, melainkan suara langkah berat dari balik rumahnya. Seperti seseorang yang menyeret kakinya di atas tanah. Suara langkah itu terdengar jelas. Andri merasa keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia mendadak merasa seperti dikepung. Di depan bayangan Pak Bejo masih berdiri. Di belakang, sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat dengan langkah lambat namun pasti. Suara langkah itu semakin mendekat, lalu tiba-tiba berhenti tepat di belakangnya. Andri merasakan sesuatu, hawa dingin yang menyusup ke kulitnya, seperti nafas seseorang di belakang lehernya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekik di tenggorokan. Andri. Suara bisikan serak terdengar di telinganya. Suara yang tak asing lagi, suara almarhum Pak Bejo. Andri sontak menoleh. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Sosok Pak Bejo yang tadi dilihatnya pun sudah menghilang. Tetapi sebelum ia bisa mencerna apa yang terjadi, bayangan seseorang muncul di samping rumahnya. Andri menyinari dengan senter. Dan sekali lagi sosok itu tak lain adalah Pak Bejo. Berdiri di sana dengan wajah murung, memandang lurus ke arah Andri. Tolong selesaikan. Suara itu kembali berbisik. Kali ini lebih jelas. Namun sebelum Andri bisa bertanya apa yang harus ia selesaikan, sosok itu menghilang lagi dalam sekejap. Seolah ditiup angin. Bingung dan ketakutan, Andri memutuskan masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu rapat-rapat berusaha menenangkan diri. Sambil duduk di ruangan tamu, pikirannya melayang pada cerita aneh tentang kematian Pak Bejo. Ada yang bilang Pak Bejo tewas karena hal. Ada pula yang menyebutnya dikutuk, karena melanggar aturan tak tertulis di desa. Tapi tak seorang pun yang tahu pasti. Saat tengah larut dalam pikirannya, Andri teringat sesuatu. Sebelum kecelakaan Pak Bejo, pria tua itu pernah mengatakan sesuatu yang aneh saat mereka bertemu di warung kopi. Jangan pernah bermain-main dengan kentungan itu. Benda itu bukan sembarangan alat. Dulu ada perjanjian. Kata-kata itu terngiang-ngiang kembali di benak Andri. Perjanjian apa? Andri mencoba mengingat lebih jauh. Namun saat itu, ia tidak terlalu memikirkannya. Malam semakin larut, tapi Andri tidak bisa tidur. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai di desa ini. Dan sepertinya suara kentongan itu adalah bagian dari misteri yang lebih dalam. Pagi harinya, Andri memutuskan menemui Pak Wijaya, sesepuh desa yang dikenal mengerti banyak hal tentang sejarah dan hal mistis di Sukatani. Setelah menceritakan kejadian semalam, wajah Pak Wijaya berubah murung. Dia diam sejenak, sebelum akhirnya berbicara. Pak Bejo bukan meninggal biasa. Kentungan itu dulunya adalah milik leluhur desa kita. Setiap malam Jumat, kentongan itu dipukul untuk memanggil arwah penjaga desa. Tapi suatu malam, ada yang memukulnya sembarangan. Dan sejak saat itu, arwah-arwah yang seharusnya menjaga desa, malah menjadi penguasa yang menuntut tumbal. Pak Bejo, dia tahu hal ini dan dia mencoba melawan. Andri terperangah. Tumbal, siapa yang dimaksud? Tanyanya. Pak Wijaya menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya tajam dan penuh makna. Orang terakhir yang mendengar suara kentongan di malam Jumat adalah tumbalnya. Darah Andri berdesir. Suara kentongan itu adalah peringatan, dan ia mungkin menjadi target berikutnya. Andri merasa jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Pak Wijaya berputar di kepalanya. Suara kentongan di malam Jumat bukan sekedar tanda, melainkan panggilan untuk mengorbankan seseorang.
dan suara itu telah menghampirinya. Jadi aku yang selanjutnya. Suara Andri terdengar serak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pak Wijaya hanya mengangguk pelan. Tatapannya penuh rasa iba. Ada satu cara untuk mengakhiri ini. Tapi kau harus tahu risikonya besar, dan mungkin nyawamu tetap dalam bahaya. Apapun itu aku harus tahu, kata Andri mantap. Meskipun dadanya masih bergemuruh, ia tidak bisa berdiam diri, sementara arwah Pak Bejo terus menghantuinya. Dan lebih dari itu, ia harus menggantikan siklus kematian yang sudah berlangsung di desa ini selama bertahun-tahun. Pak Wijaya mengambil nafas dalam-dalam, sebelum ia berbicara lagi. Ada sebuah ritual lama yang bisa menghentikan suara kentongan selamanya. Dulu, para leluhur desa membuat perjanjian dengan penjaga gaib desa yang diberi tugas untuk melindungi kita. Tapi ketika kentongan dipukul sembarangan, perjanjian itu pecah. Untuk memulihkan keseimbangan, harus ada yang secara sukarela menebus kesalahan itu. Orang yang mendengarkan suara kentongan, harus pergi ke tempat asal perjanjian di tengah hutan larangan, dan menyerahkan sesuatu yang berharga. Apa yang harus aku serahkan? Tanya Andri. Meski perasaan takut mulai menghantui dirinya. Bukan benda, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu jiwamu, kata Pak Wijaya dengan suara rendah. Andri terdiam, mencoba memahami sepenuhnya apa yang baru saja didengarnya. Pak Wijaya, aku tidak ingin mati, tapi aku juga tidak bisa membiarkan kutukan ini berlanjut. Andri berkata, matanya penuh kebingungan. Pak Wijaya menatap Andri dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Tidak harus menyerahkan nyawa. Jika kau cukup kuat, kau bisa menawarkan sesuatu yang lain, memori atau rahasia yang terdalam. Tapi itu tidak mudah. Hutan larangan itu bukan tempat biasa. Kau akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Malam itu, meski ketakutan menguasainya, Andri memutuskan untuk mengikuti petunjuk Pak Wijaya. Ditemani sedikit keyakinan, ia berjalan menuju hutan larangan di pinggiran desa. Hutan itu sudah lama dianggap terkutuk oleh warga. Tidak ada yang berani masuk dan banyak cerita mengerikan tentang hutan itu. Saat Andri mendekati tepi hutan, suasana berubah drastis. Angin seolah berhenti berhembus, dan keheningan yang aneh menyelimuti sekitarnya. Pohon-pohon tinggi menjulang, dengan cabang-cabang yang membentuk bayangan mengerikan di bawah cahaya bulan. Langkah demi langkah, ia semakin jauh ke dalam hutan. Suara serangga malam yang biasa ia dengar hilang, digantikan oleh suara bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Andri. Suara itu bukan milik satu orang, melainkan banyak, berlapis-lapis memenuhi pikirannya. Andri terus berjalan hingga ia tiba di sebuah tanah lapang yang kecil, di mana terdapat sebuah batu besar berlumut, tempat yang diakini sebagai pusat perjanjian antara leluhur desa dan makhluk gaib yang menjaga mereka. Suara kentongan tiba-tiba kembali terdengar, bergema di seluruh hutan. Namun kali ini suara itu terdengar lebih pelan, seolah berasal dari dalam tanah. Di hadapan batu itu, Andri merasakan tekanan yang kuat di dadanya. Dalam bisikan Pak Wijaya, batu besar itu adalah tempat di mana perjanjian baru bisa dibuat atau dihancurkan. Namun untuk melakukannya, Andri harus menghadapi sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Berikan yang kau simpan yang paling dalam, atau hilang selamanya di sini. Sebuah suara bergaung dari batu itu. Suara yang tidak manusiawi. Andri memejamkan mata. Kenangan mulai muncul di benaknya. Masa lalu yang ia coba lupakan selama ini. Rasa bersalah yang ia bawa sejak lama. Suara itu menuntut, memaksanya untuk menyerahkan rahasia yang ia kubur dalam. Kesalahan fatal yang pernah ia buat. Bertahun-tahun lalu ketika ia meninggalkan desa, tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan ibunya yang sakit tanpa perawatan. Semuanya terjadi karena aku. Andri berbisik. Aku mau lantarkan ibu di saat dia membutuhkanku. Ketika kata-kata itu keluar, ia merasakan tubuhnya lemas. Seolah beban berat yang lama mengendap di dalam dirinya akhirnya terlepas. Suara di sekitar hutan mendadak hening. Batu besar itu nampak bergetar pelan,
seolah menerima pengakuan Andri. Tiba-tiba suara kentongan berhenti total. Angin kembali berhembus, dan suasana kelam yang menyelimuti hutan perlahan memudar. Andri membuka mata, merasakan kedamaian yang baru. Saat ia berbalik untuk meninggalkan hutan, bayangan samar Pak Bejo muncul di depan jalanan setapak. Tersenyum tipis, lalu perlahan-lahan menghilang dalam cahaya bulan. Keesokan paginya Andri kembali ke desa. Tak ada lagi suara kentongan di malam hari. Kutukan itu telah berhenti, tapi kenangan akan pengorbanan dan rahasia desa itu akan selalu terjaga. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.